absen 8. Saya Vanessa Augustin absen 10. Saya Maulia Dona Salma absen 18. Saya Kaisa Fayusafa absen 25. Saya Sedi Badrul Selma absen 28. Saya Tarita Fusnul absen 32. Salam Buya. Fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Manusia purba disebut juga dengan prehistoric people atau manusia prasejarah yang sekarang dikenal dengan nama manusia prasejarah. A. Meganthropus paleojavanicus, spesies tertua manusia purba di Jawa. Von Koningswald menemukan fosil di Sangiran, Bengawan Solo pada 1936 di lapisan Pleistocene bawah yang merupakan fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang kiri sebelah atas, dan gigi lepas yang berukuran sangat besar dan menyerupai raksasa dengan arti manusia purba tertua berbadan besar berasal dari Jawa. Memiliki ciri-ciri yaitu bertulang pipi tebal, kening menonjol, tidak berdagu, bergeraham besar, berwajah lebar, kepala bagian belakang menonjol, dan tinggi sekitar 2,5 meter. B. Pithecanthropus, hidup sejaman Meganthropus namun dalam rentan waktu yang lebih panjang, yakni dari 2 juta hingga 30.000 tahun yang lalu, terkenal dengan julukan The Caveman. Mengingat temuan fosilnya tersebar di Trinil, Perning, Sangiran, Kedung Bubus, dan Ngandong. Tempat temuan fosil di lapisan Bujangan, lapisan Kabuh, maupun lapisan Ngandong. Berdasarkan temuan fosil yang ada, manusia purba dibedakan kembali menjadi 3 subspesies, yakni sebagai berikut. 1. Pithecanthropus erectus, ditemukan di Trinil, tepian Bengawan Solo, Jawa Timur oleh Eugene Du Bois pada 1890 berupa bagian tulang rahang, atap tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Ciri-cirinya adalah tinggi badan sekitar 160-170 cm dengan berat badan 100 kg, berjalan tegak dengan kedua kaki, tidak berdagu, dengan hidung lebar, leher tegap, dan miring ke belakang. 2. Pithecanthropus mojogetensis, sering disebut Pithecanthropus robustus karena nama dari manusia purba ini adalah Pithecanthropus robustus. Fosil ini ditemukan oleh Rob von Koningswald pada 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur yang berupa tengkorak anak-anak umur 5-6 tahun. Ciri-cirinya adalah berbadan tegap, muka menonjol ke depan dengan kening tebal, belum berdagu, tulang pipi menonjol. 3. Pithecanthropus solensis, ditemukan di Ngandong dan Sangiran, tepian Bengawan Solo, Jawa Tengah antara tahun 1931 sampai 1933 oleh von Koningswald, open rod dan terhair yang berupa bagian atap tengkorak, tulang dahi, dan tulang kering. 3. Homo sapiens adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi proses evolusi selama ribuan tahun. Ciri-ciri Homo sapiens adalah tinggi tubuh sekitar 130-210 cm, memiliki otot kunyah, gigi, dan rahang yang menyusut, memiliki ciri ras mongoloid dan australopithecus. 1. Homo wajakensis, jenis Homo sapiens pertama di Asia, ditemukan oleh P.D. von Richthofen pada 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Fosil yang ditemukan berupa rahang bawah, tengkorak, dan ruas tulang leher, diduga berkelamin wanita berumur 30 tahun. Du Bois berpendapat Homo wajakensis berasal dari ras Australoid, nenek moyang Homo solensis, dan merupakan nenek moyang bangsa aborigin. 2. Homo floresiensis. Homo floresiensis yang dikenal sebagai hobbit adalah spesies manusia purba berbadan kecil yang ditemukan di Flores. Fosilnya termasuk tengkorak menunjukkan bahwa mereka hidup sekitar 18.000 tahun yang lalu bersama gajah pygmy dan kadal raksasa. B. Asal-usul leluhur bangsa Indonesia dan jalur rempah. 1. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia diduga terjadi di masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu. 2. Asal-usul dan proses persebaran leluhur bangsa Indonesia. A. Teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa leluhur bangsa Indonesia berasal dari Yunan Tiongkok dan didukung oleh penemuan kapak tua di Nusantara. Teori ini juga menyatakan bahwa leluhur bangsa Indonesia adalah penemu asli perahu bercadik. Pendukung teori Yunan antara lain R. Moali, R. H. Geldern, dan J. H. C. Kerr. B. Teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi, yang tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. C. Teori Out of Taiwan. Teori ini menyatakan bahwa awal mula manusia Asia Tenggara berasal dari Formosa. Pendukung teori ini adalah Robert Blues dan Harry Truman Simanjuntak. Menurut teori ini, manusia yang berdiam di Taiwan melakukan migrasi ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. D. Teori Out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul luhur bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Teori ini kemudian mengungkapkan sebuah anggapan bahwa bangsa Afrika telah bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat pada 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu.
A. Negrito dan Wedit. Negrito adalah penduduk asli Asia Tenggara yang diperkirakan datang ke Nusantara sekitaran 1000 SM. Berdasarkan penemuan arkeologi di Gua Caklantan, keturunan suku bangsa Negrito yang ada di Papua adalah suku Tapiro. Wedit adalah kelompok yang berasal dari Sri Lanka dan bagian selatan India yang mendiami Asia Tenggara. Mereka menghuni Nusantara dengan ciri-ciri kepala mesokepa, mata yang cenderung dalam, kulit kecoklatan, dan tinggi 155 cm. Para ahli menduga bahwa kedatangan Wedit menggeser keberadaan bangsa sebelumnya yang lebih dahulu sampai di Nusantara. Penyebaran Wedit yang meluas sehingga anak keturunannya ditemukan di Jambi, Pulau Muna, pedalaman Palembang, dan sekitar Danau Laut Tawar. B. Melanesoid. Melanesoid tersebar di Samudra Pasifik di pulau yang letaknya di sebelah timur Papua dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, ras ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya kedatangan Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 SM. Ketika suhu turun hingga mencapai ketinggian maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut tersebut menjadi lebih rendah 100 meter. Persebaran tertinggi populasi ras Melanesoid terjadi di Indonesia, tepatnya sekitaran 70% menempati Papua, sementara 30% ditemukan di Papua Nugini. Bangsa Austronesia adalah etnis besar dari benua Asia yang menyebar ke berbagai wilayah dunia. Dalam migrasinya, mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu, yaitu Melayu tua, diyakini sebagai leluhur kelompok Melayu Polinesia. Mereka berpindah ke Nusantara sekitar 1500 sebelum Masehi. Proto-Melayu memiliki budaya yang lebih maju, ditunjukkan dengan berbagai peninggalan kapak persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Mereka masuk ke Indonesia melalui dua jalur migrasi, yaitu jalur barat melalui Sumatera dan jalur timur melalui Sulawesi. Yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Melayu muda kelompok ini melakukan migrasi sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka membawa budaya lebih maju karena mengenal benda perunggu dan berkemampuan dalam pelayaran. Keturunan Deutero-Melayu Indonesia meliputi suku Aceh, Bali, Betawi, Makassar, Melayu, Minahasa, Sunda, dan Madura. Yang ketiga yaitu jalur rempah. Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat melimpah seperti cengkeh, pala, dan lada yang memiliki nilai tinggi dan menjadi daya tarik bangsa lain. Rempah-rempah harta karun Nusantara. Nusantara merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Dengan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan termasuk rempah-rempah, jalur rempah adalah jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan wilayah barat dan timur, mempertemukan pedagang dari kedua wilayah. Jalur ini terbentuk kira-kira pada 200 tahun sebelum Masehi dan berkembang menjadi jalur darat dan laut. Jalur sutra yang lebih dikenal melalui jalur perdagangan darat yang menghubungkan Tiongkok dan Laut Tengah. Komoditas utamanya adalah sutra, emas, tekstil, besi, dan perak. Jalur rempah melibatkan perdagangan maritim antara India, Mesir, dan Eropa dengan komoditas utama rempah-rempah seperti lada dan kayu manis. Asal-usul jalur rempah. Jalur rempah muncul akibat konflik di Asia Tengah menjelang Masehi yang mengganggu perdagangan emas India. Setelah Kaisar Vespasianus melarang perdagangan emas pada 69 hingga 79 Masehi, India mencari sumber baru dan menemukan rempah Nusantara sebagai komoditas berharga yang menggantikan emas dalam perdagangan. Keunggulan rempah Nusantara menurut Hendrik E. Niemeyer pada 2015, rempah Nusantara unggul dalam kualitas dan variasi dibandingkan rempah Malabar India dengan harga hanya sepertiga dari harga rempah tersebut. Hal ini memungkinkan rempah Nusantara menguasai pasar perdagangan di Laut Mediterania pada abad ke-1 Masehi, mengalahkan rempah dari Sri Lanka. Jalur rempah merupakan rute perdagangan global. Jalur rempah adalah rute perdagangan yang menghubungkan Jepang, Kepulauan Indonesia, India, Laut Merah, Arabia, Mesir, Laut Tengah, hingga Eropa. Rute ini penting untuk pertukaran budaya, teknologi, dan pengetahuan antar wilayah. Peran leluhur bangsa Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, nenek moyang Indonesia telah mengembangkan teknologi perkapalan yang canggih, menggunakan kapal untuk berlayar dan berdagang rempah-rempah. Sejarawan Romawi Pliny mencatat bahwa pelaut dari Lautan Timur telah tiba di Afrika dengan perahu sederhana membawa rempah. Peran leluhur bangsa Indonesia dalam perdagangan rempah. Produsen rempah Kepulauan Maluku dikenal sebagai The Spicy Island, adalah penghasil utama rempah seperti cengkeh dan pala. Pedagang rempah, orang-orang Maluku aktif berdagang ke berbagai daerah bukan sekedar menunggu pembeli datang. Materi terakhir adalah bukti perdagangan rempah-rempah Nusantara dengan dunia luar. Hal ini telah ditemukan dalam berbagai sumber sejarah. Lukisan di Royal Ontario Museum Amerika Serikat menggambarkan ekspedisi Ratu Hatshepsut membawa kayu manis dari Nusantara untuk pemujaan di Mesir. Temuan fosil cengkih pada porselen cekung di Terka Syria yang berasal dari masa 1700 sebelum Masehi menunjukkan adanya jalur perdagangan rempah-rempah cengkih dari Nusantara hingga Jazirah Arabia pada masa Firaun Mesir. Lada ditemukan di lubang hidung mumi Ramses II yang wafat pada tahun 1213 sebelum Masehi, menunjukkan pentingnya lada di Mesir pada masa kerajaan Mesir baru. Ladang juga dikenal di Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi sebagai barang mewah dan popularitasnya meningkat pesat di Eropa setelah penaklukan Roma atas Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi. Menjadi bahan esensial dalam masakan Romawi.
Yang kedua ada perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada awal Masehi, yang dapat dibuktikan melalui beberapa sumber dalam Guide-Geography karya Claudius Ptolemaeus dari abad ke-1 Masehi. Terdapat peta kuno yang mencantumkan kota pelabuhan Barus di Sumatera yang terkenal dengan komoditas kapur barus. Di sisi lain, dinasti Han di Tiongkok juga memanfaatkan cengkih sebagai penyegar napas dengan catatan bahwa pada abad ke-4 semua yang mendekati kaisar diharuskan mengunyah cengkih untuk menjaga kesegaran napas. Meskipun cengkih berasal dari Maluku, catatan yang menyebutkan pelayaran langsung dari Tiongkok ke daerah tersebut baru muncul pada 1350. Selain itu, cengkih juga menjadi komoditas yang dicari oleh pedagang India dengan penyebutan Javanga dalam karya Kalidas yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 400 Masehi. Merujuk pada Kepulauan Indonesia, hubungan dagang antara Indonesia dan India telah ada, meskipun tidak dapat ditentukan tahun pastinya.